Pernah nggak sih kalian pakai aplikasi terus langsung ngerasa, wah enak banget pakainya? Atau sebaliknya, malah jadi frustrasi sendiri karena bingung ini tombolnya yang mana? Nah, ternyata di balik itu semua ada ilmunya loh, namanya interaksi manusia dan komputer. Di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa beberapa teknologi itu rasanya intuitif banget, seolah-olah memang dirancang khusus buat otak kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak aneh nih. Apakah kamu sebuah komputer? Kedengarannya konyol ya, tapi analogi ini justru jadi kunci buat kita ngertiin semua pembahasan kita hari ini. Coba deh lihat ini. Ternyata, baik kita sebagai manusia maupun gadget kita, pada dasarnya cara kerjanya mirip-mirip loh. Ada input atau masukan, ada proses, terus ada output atau keluaran. Buat kita, input itu datang dari panca indera, apa yang kita lihat, dengar, dan sentuh. Otak kita yang proses, terus outputnya ya tindakan kita. Komputer juga gitu, cuma inputnya dari keyboard atau mouse, dan outputnya muncul di layar. Simpel banget kan konsepnya? Sekarang, ayo kita bedah bagian pertama dari model tadi, input. Buat kita manusia, input ini masuk lewat panca indera kita. Jadi gimana sih sebenarnya otak kita nangkap informasi dari dunia digital? Yang paling dominan tentu saja penglihatan. Dan kalau ngomongin desain visual, ada satu konsep yang penting banget, namanya kontras. Ini bukan cuma soal bagus-bagusan ya, tapi soal gimana otak kita bisa misahin satu informasi dari yang lainnya. Nah, ini dia contohnya. Kelihatan jelas banget kan? Coba bandingin betapa gampangnya kita baca teks yang kontrasnya tinggi, kayak tulisan hitam di atas latar putih. Beda jauh sama desain yang kontrasnya rendah, yang bikin mata kita jadi kayak kerja rudi, bikin capek, dan pesannya jadi susah nyampe. Terus, warna juga bukan cuma hiasan loh, perannya ada 3. Pertama, dari sisi psikologis, warna itu bisa ngubah mood kita. Kedua, secara persepsi, kayak yang kita lihat, latar belakang gelap itu seringkali lebih enak di mata. Dan yang ketiga, secara kognitif, warna itu alat super canggih buat ngelompokin info. Desain yang oke itu pakai warna buat nuntun mata kita, bukan malah bikin pusing. Tapi, input kita kan bukan cuma mata ya. Telinga kita dengar notifikasi suara yang ngasih tahu ada email masuk atau baterai mau habis. Terus sentuhan, kayak getaran pas kita neken tombol di layar atau pas keyboard bunyi klik. Itu tuh ngasih konfirmasi fisik ke kita, oke, perintah diterima. Oke, input udah masuk nih, lewat panca indera. Terus apa? Nah, informasinya langsung lari ke sistem operasi kita, yaitu otak. Ini prosesor yang canggihnya luar biasa, tapi ada tapinya. Dia juga punya keterbatasan yang sangat spesifik. Prosesnya tuh kira-kira begini. Pertama, persepsi. Mata kita ngelihat ada tombol di layar. Kedua, pemrosesan. Otak kita langsung mikir, oh ini tombol, kayaknya harus ditekan. Ketiga, kontrol motorik. Otak ngirim sinyal ke jari buat gerak dan nyentuh layar. Semua ini kejadiannya cepat banget. Nah, disinilah salah satu batasan paling gede kita. Coba bayangin, memori jangka pendek kita itu kayak RAM di komputer. Kapasitasnya kecil, cuma bisa nampung sekitar 5-9 hal aja dalam satu waktu. Jadi kalau ada aplikasi yang maksa kita nginget banyak hal dari satu layar ke layar lain, RAM di otak kita langsung overload. Lupa deh. Makanya desain yang bagus itu nggak akan nyusahin RAM kita. Terus, apa jadinya kalau teknologi itu cuek sama cara kerja otak kita? Disitulah terjadi yang namanya benturan kognitif. Momen ketika aplikasi atau gadget rasanya malah ngelawan kita, bukan ngebantuin. Faktanya gini, otak kita tuh nggak kayak CPU yang bisa jalan terus-terusan. Kita gampang capek, perhatian kita gampang buyar, dan kita nggak bisa ngeproses informasi kebanyakan sekaligus. Kalau sebuah desain nggak mikirin ini, ya ujung-ujungnya kita yang frustrasi. Jadi, ini poin yang harus banget kita ingat. Lain kali kalian bingung pas pakai sebuah aplikasi, itu bukan salah kalian. Itu adalah kegagalan desain yang nggak ngerti cara kerja otak kita. Desain yang hebat itu berteman sama keterbatasan kita, bukan malah musuhin. Tapi tenang, ada solusinya kok. Para desainer yang jago itu paham banget soal prinsip-prinsip ini, dan mereka gunain ilmunya buat bikin teknologi yang rasanya tuh ya manusiawi. Dan tabel ini nunjukin caranya dengan jelas banget. Buat ngakalin memori kita yang terbatas, mereka pakai ikon yang udah kita kenal. Biar perhatian kita nggak pecah, mereka cuma ngasih sorotan di hal-hal yang penting aja. Biar kita gampang nyerna info, mereka pakai poin-poin, bukan paragraf panjang. Dan biar kita nggak bingung mau ngapain, tombol aksi utamanya dibuat paling menonjol. Kelihatan kan? Setiap pilihan desain itu ada alasannya, yaitu buat menjawab tantangan otak kita.
Jadi, sambil teknologi kita makin pinter ke depannya, dengan adanya AI dan antarmuka yang makin canggih, pertanyaan kuncinya tetap sama. Gimana caranya kita bisa pastiin kalau teknologi ini terus melayani kita dengan segala keterbatasan indah yang justru bikin kita jadi manusia? Nah, itulah inti dari interaksi manusia dan komputer yang baik.